Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan tak henti-hentinya kita terus belajar walaupun kita masih tetap sama. Kita belajar di rumah. Nah, sama Bu Darseh kita sampai pada tema 7. Nah, ini tema baru ya. Tema 7 subtema 1 yaitu benda, hewan, dan tanaman sekitarku. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling rumah anak-anak. Di dalam rumah misalnya ada meja, ada kursi, ada TV, ada kipas angin, kemudian ada apa lagi? Coba anak-anak sebutkan. Nah, kalau sudah disebutkan anak-anak, nah ini Bu Guru akan menggolongkan benda-benda tersebut atau benda-benda yang ada di dalam rumah anak-anak tadi akan digolongkan sama Bu Guru menjadi 2. Apa itu? Yang pertama, benda hidup dan benda tak hidup. Apa tadi digolongkan apa? Benda hidup dan benda tak hidup. Nah, nih. Coba lihat gambar di sini. Ini ada kursi. Lihat nih, ini. Ini ada kursi. Termasuk benda apa? Nah, betul. Termasuk benda tak hidup. Nih. Kursi di sini termasuk benda tak hidup. Kemudian di sini ada adiknya siapa ya ini? Ini adiknya Kaisen ini. Adiknya Kai. Atau adiknya siapa ya? Adiknya Faras. Nah, ini bayi ini termasuk benda hidup. Nah, kalau gunung apa? Mana ini? Kalau gunung, nah nih gunung. Nah, gunung termasuk benda tak hidup. Di bawahnya ada kucing. Nah, nih di bawahnya ada kucing. Gambar kucing ini. Siapa yang di rumahnya ada kucing? Ayo bilang. Nah, kucing di sini termasuk benda hidup. Kemudian berikutnya ini ada contoh nih, kipas angin. Oh, kembali lagi. Kipas angin. Nah, kipas angin ini termasuk benda tak hidup. Walaupun dia bisa bergerak-gerak. Karena yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan adalah aliran listrik. Tapi kipas angin ini termasuk benda tak hidup. Nah, kalau pohon. Nah, ini. Pohon itu termasuk benda hidup. Jadi, yang ada di gambar di sini itu yang termasuk benda hidup adalah tadi Bu Guru ulangi ya. 1, pohon. 2, nih, manusia. Kemudian di sini ada hewan atau kucing. Nah, ini semua termasuk contoh benda hidup. Nah, kemudian yang kursi, kipas angin, sama gunung. Nah, ini termasuk benda tak hidup. Nah, coba anak-anak cari benda yang lain di sekitar rumah, nanti digolongkan. Nah, termasuk benda hidup atau benda tak hidup. Oke, anak-anak? Nah, berikutnya nih di sini ada ciri-ciri benda hidup. Nah,
Tadi benda hidup atau makhluk hidup ya. Nah, yang termasuk benda hidup itu apa? Hewan, manusia, tumbuhan. Yang termasuk benda hidup apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kenapa ketiga benda tersebut digolongkan ke dalam benda hidup atau ke dalam makhluk hidup? Itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, disebut benda hidup. Nah, nih, disebut benda hidup karena benda tersebut memerlukan makanan. Kenapa disebut benda hidup? Nah, nih ciri-cirinya. Memerlukan makanan. Sekarang coba anak-anak ingat-ingat. Apakah hewan memerlukan makanan? Oh iya, kalau tidak makan nanti akan mati. Apakah manusia memerlukan makanan? Oh iya, pasti. Pagi makan, siang makan, sore makan. Nah, coba anak-anak, apa akibatnya kalau anak-anak misalnya 1 minggu, 1 bulan nggak makan apapun? Nah, nanti bisa mati tuh. Nah, terus kemudian selain memerlukan makanan, dia tumbuh. Dia bisa tumbuh. Coba anak-anak perhatikan. Tumbuh loh ya, tumbuh. Tumbuh itu bertambah besar. Contohnya, waktu bayi, begitu anak-anak keluar dari rahim bundamu, nah itu masih kecil, belum bisa apa-apa, baru bisa menangis. Kemudian, setelah 5 bulan bisa merangkak. Setelah 1 tahun bisa berjalan. Setelah 3 tahun bisa berlari. Dan diikuti dengan semakin tinggi tubuhnya anak-anak. Nah, anak-anak merasa tidak, dulu kecil, sekarang udah gede, udah kelas 1. Kemarin TK masih kecil, sekarang udah tambah tinggi. Nah, itu namanya tumbuh. Nah, anak-anak jangan salah dengan berkembang biak. Berkembang biak di sini adalah benda tersebut bertambah banyak. Contohnya, anak-anak di rumah memelihara ayam. Nah, ayam tersebut bertelur. Habis bertelur dierami 21 hari. Kemudian jadilah anak ayam yang kecil-kecil, lucu-lucu, bagus-bagus. Nah, itu namanya berkembang biak. Jadi, kalau tadi tumbuh itu bertambah besar, kalau berkembang biak itu bertambah banyak jumlahnya. Iya tidak? Iya. Nah, terus kemudian ciri yang keempat adalah bernafas. Coba perhatikan. Anak-anak bernafas tidak? Kalau tidur, anak-anak kira-kira berhenti bernafas tidak? Oh, tidak. Walaupun tidur, anak-anak tetap bernafas. Nah, selama itu bernafas, maka itu disebut makhluk hidup atau benda hidup. Coba kalau nafasnya berhenti. Berhenti 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Nah, itu sudah mati namanya. Ya. Terus kemudian selain bernafas adalah bergerak. Nah, bergerak. Contohnya, misalnya manusia. Cara geraknya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kaki. Dia bisa berjalan.
berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Bisa dari rumah, mau belanja ke pasar, bisa. Dari rumah, mau ke tempatnya teman, bisa. Dia bisa bergerak, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau hewan, hewan juga bisa bergerak. Nah, hewan bergerak di sini misalnya kalau kucing, berjalan dengan kakinya. Kalau cacing bisa berjalan dengan tubuhnya atau perutnya. Kalau kalau burung, dia bisa terbang menggunakan sayapnya. Kalau ular itu berjalannya menggunakan perutnya juga. Ya, jadi gerak hewan bermacam-macam. Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada juga yang menggunakan perut. Nah, sekarang Bu Guru, tadi tumbuhan juga disebut benda hidup. Apakah tumbuhan bisa bergerak? Anak-anak jangan membayangkan geraknya tumbuhan sama dengan geraknya manusia. Nanti anak-anak takut sendiri. Potnya yang isi tumbuhan berpindah ke tempat lain. Dikira ada hantunya itu nanti. Ya tidak? Ya. Nah, di sini gerak tumbuhan itu berbeda dengan gerak hewan ataupun gerak manusia. Ayo, kira-kira bergeraknya tumbuhan bagaimana? Apakah daun-daunnya digoyang-goyangkan angin terus kemudian bergerak? Itu yang disebut bergerak? Bukan. Nah, bukan seperti itu. Tumbuhan bisa bergerak itu mengarah ke datangnya sinar matahari. Contohnya, anak-anak punya tumbuhan, yang sebelah yang bagian pohonnya, ada yang menghadap, ada yang kena sinar matahari, maka nanti tumbuhnya mengarah ke sinar matahari. Begitulah cara gerak tumbuhan. Nggak bisa tumbuhan di dalam pot berlari ke sana kemari, nggak bisa seperti itu. Jadi nanti berbeda-beda cara geraknya. Oke anak-anak, paham sampai ciri-ciri benda hidup? Paham? Nah, itu dia anak-anak mengenali juga ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan. Semua itu adalah ciptaan Allah yang perlu dipelihara, perlu dijaga. Karena kita hidup saling bergantung yang satu dengan yang lain. Misalnya manusia kalau tidak ada tumbuhan, ya nanti nggak bisa bernafas. Karena apa? Karena tumbuhan penghasil oksigen. Begitu juga tidak punya bahan makanan itu nanti kalau nggak ada tumbuhan. Akhirnya manusia akan mati. Begitu juga dengan hewan. Hewan kalau nggak ada tumbuhan juga akan mati. Gitu ya. Jadi saling menjaga, saling merawat. Tuh. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan. Nah, ini seperti kemarin. Kemarin kita menghafal Pancasila. Sila ke-1 sampai ke-5. Bu Guru yakin anak-anak sudah hafal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sila ke-4. Sila ke-4. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi sila ke-4. Nah, sekarang lambang dari sila ke-4 itu apa? Nih,
kepala banteng. Nah, kemudian Bu Guru tanya nih, kegiatan apa saja sih? Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan sesuai dengan sila keempat? Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kira-kira kegiatannya apa? Boleh tunjuk jari kalau bisa? Nah, Bu Guru contohkan. 1. Memilih ketua kelas, bermusyawarah. Memilih ketua RT. Nah, itu juga kegiatan yang sesuai dengan sila keempat. Masih banyak contoh yang lainnya. Nanti anak-anak cari sendiri ya. Berikutnya, nah ini dia. Bu Guru di sini tadi menyebutkan kalau kucing itu benda hidup. Kalau kursi itu benda mati. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini anak-anak diajak Bu Guru membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Ciri-ciri benda pada gambar. Gawe kalimat berdasarkan gambar yang sudah ada. Nih contohnya kucing. Anak-anak bisa membuat kalimat 3 kalimat dengan gambar kucing itu. Contohnya di sini kalimat yang pertama, aku mempunyai seekor kucing. Boleh dong, itu sudah 1 kalimat. Kalimat yang lain contohnya, kucing mempunyai kaki yang jumlahnya 4. Boleh. Kalimat berikutnya, kucing ekornya panjang. Nah, itu gambarnya ekornya panjang. Kalau nanti pendek ya bilang saja, kucingku berekor pendek. Nah, bisa, itu contoh dari Bu Guru. Anak-anak bisa boleh mencari kalimat lain, tetapi masih berkaitan dengan kucing ini. Misalnya apa ya? Kucing mempunyai kumis kucing, namanya. Tuh ya. Terus kemudian misalnya kursi. Nah, ini ada kursi. Oh, ini kok pindah-pindah terus toh. Nah, ini ada kursi. Nah, kursi ini anak-anak bisa menyebutkan. Kursi terbuat dari kayu. Nah, kursi digunakan untuk duduk. Udah 2 kalimat kan? Nah, nanti anak-anak cari kalimat yang lain berdasarkan atau yang masih berhubungan dengan kursi. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi untuk mengulang kembali, Bu Guru tanya, kalau bintang ini termasuk benda hidup apa benda hidup atau benda tak hidup? Nah, bintang di sini termasuk benda tak hidup. Rantai juga sama, termasuk benda tak hidup. Pohon beringin benda hidup dong. Nah, tadi kan termasuk pohon. Nah, nih. Terus kemudian kepala banteng benda hidup ya. Banteng hewan itu termasuk benda hidup. Oh, padi dan kapas ya termasuk benda hidup juga. Padi dan kapas, pohon padi dan kapas. Sudah? Nah, nih sekarang berikutnya ini pelajaran yang ditunggu-tunggu. Nah, pelajaran yang ditunggu-tunggu berhitung. Nah, iya kan? Suka kan dengan berhitung? Nah,
Di sini anak-anak ada gambar. Iki kira-kira gambar apel apa stroberi Jal? Apa? Nah, kita sebutnya stroberi, oke? Apa apel? Lah, nanti suka-suka anak-anak. Oh, di sini sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya. Banyaknya apel ada 44. 44 buah nih. Coba nanti anak-anak kalau tidak percaya hitung sendiri itu. Ada 44. Nah, terus kemudian 44 angka ini disebut lambang bilangan. Terus kemudian ditulis dengan menggunakan nama bilangan. Nama bilangan itu menggunakan huruf 44. Nah, nih 44. Terus kemudian pisang. Nah, ini pisangnya ada berapa biji nih? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Nah, ini ada 49 nih. Ada 49. Di sini ditulis angkanya 49. Di sini ditulis hurufnya. Nulis 49. Kalau ditulis 49 boleh tidak? Tidak boleh, itu salah. Jadi tetap semuanya lengkap ditulis 40. Oh, Bu Guru, di atas itu tulisannya 44. Bisa ditulis 44 tidak? Menggunakan huruf? Tidak. Tetap ditulis 44. Begitu juga dengan latihan-latihan berikutnya. Di sini nama lambang bilangan, angkanya. Di sini ditulis hurufnya. Paham anak-anak? Nah, udah bisa Bu Guru lanjutkan? Nah, nih kalau ini di dalam apel ini tinggal mengurutkan dari bilangan kecil ke bilangan besar. Dari bilangan kecil ke bilangan besar. Misalnya di antara bilangan 41 dan 43 berapa yo? 42. Di sini antara 43 dan 45 ada berapa? Ada 44. Jadi tinggal mengurutkan saja. 45, di sini 46. Nah, ini sudah ada 47, 48, 49, 50 dan seterusnya. Nih Bu Guru yakin anak-anak pasti bisa. Ya. Nih tentang berhitung. Lah, nih tadi Bu Guru kan bilang contohnya tumbuh, iki contohnya tumbuh tadi ya. Dari kucing kecil agak besar, ini sudah dewasa. Ini juga, ini contoh tumbuh ya. Dari pohon kecil agak tinggi, kemudian dah besar. Contoh apa nih tadi? Contoh tumbuh. Nih, kamu tuh bayek iso berangkang, bisa jalan. Nah, kemudian udah sekolah, udah kelas 1 di SD Muhammadiyah Suronatan tercinta, terutama kelas 1C. Ye pasti oke. Itu kan? Nah, contoh apa tadi anak-anak? Contoh tumbuh. Nah, ini dia contoh berkembang biak, tadi beranak. Nih, ayamnya dia anak kecil-kecil. Ini bundamu, dua adik kecil. Kemudian ini pohon pisangnya tumbuh tunas-tunas yang nanti akan menjadi pohon pisang baru. Itu namanya berkembang biak. Paham anak-anak sampai di sini? Paham? Paham dong. Nah, ternyata sudah habis. Nah, itu yang Bu Guru sampaikan. Nanti kalau anak-anak ada yang belum paham,
Anak-anak bisa tanya sama Bu Guru. Oke? Bisa diakhiri dengan sebuah lagu. Nah, lagunya apa? Lagunya Topi Saya Bundar. Ciptaan siapa? Ciptaan Pak Kasur. Nah, tapi bukan busa lo ya. Nah, Pak Kasur. Ciptaan Pak Kasur. Bisa kan anak-anak? Bisa ya. Ya, yuk kita dengarkan. Teng 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 teng. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, oke anak-anak. Sampai jumpa. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.